warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rifati Harunisa dari kelas SKA 17 S1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan keamanan sistem dalam keamanan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Langsung saja kita langsung ke penjelasannya. Di kesempatan waktu kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan keamanan sistem dalam keamanan sistem akuntansi dan manajemen. Yang kita bahas pertama pendahuluan, yaitu informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting, bahkan ada yang mengatakan bahwa sudah berada di sebuah information based society. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi komersial, perusahaan, perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan, maupun individual pribadi. Survei informasi Week USA 1271 System or Network Manager hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen penting. Kesadaran akan masalah keamanan masih rendah. 1988, keamanan sistem mail SendMail dieksploitasi oleh Robert tanpa Morris sehingga melumpuhkan sistem internet. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai denial of service attack. Diperkirakan biaya yang digunakan untuk memperbaiki dan hal-hal lain yang hilang adalah sekitar 100 juta US dollar. Di tahun 1990, Morris dihukum convicted dan hanya didenda 10.000 US dollar. Di 10 Maret 1997, seorang hacker dari Massachusetts berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport lokal, Worcester, Mass, sehingga memutuskan komunikasi, dikontrol tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Jumlah kejahatan komputer keren, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan terus meningkat dikarenakan beberapa hal, antara lain yang pertama, aplikasi bisnis yang menggunakan atau berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Yang kedua, desentralisasi server, sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal. Padahal mencari operator dan administrator yang handal adalah sangat sulit. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor, sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah interoperability antara vendor yang lebih sulit ditangani. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer, sehingga mulai banyak pemakai yang coba-coba bermain dan membongkar sistem yang digunakan. Yang kelima, kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemampuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Yang keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besarnya program source code yang digunakan, sehingga semakin
besar probabilitas terjadinya luka keamanan. Yang ketujuh, semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasi dengan jaringan komputer yang global seperti internet, potensi sistem informasi yang tepat dapat dijebol menjadi lebih besar. Yang ke-8, 1999, Computer Security Institute atau CSI atau FBI Computer Crime Survey menunjukkan beberapa statistik yang menarik, seperti misalnya ditunjukkan bahwa distributed worker merupakan potensi attack atau abuse. Yang ke-9, pada tahun 2000 beberapa sistem web di Indonesia dijebol. Contoh terakhir, Bank BCA, Bank Lipo, Bank Bali. Yang ke-10, cracker Indonesia ditangkap di Singapura. Mungkinkah aman? Sangat sulit mencapai 100% aman. Ada timbal balik antara keamanan versus kenyamanan, versus convention. Definisi computer security, Gravinkel dan Spalford. A computer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expect. G.J. Simon. Mengamankan informasi adalah keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sehingga tidak memiliki artifisi. Jika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, dan lain-lain. Padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut. Sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara dua masalah utama, yaitu yang pertama threats atau ancaman atas sistem, dan yang kedua vulnerability, kelemahan atas sistem. Masalah tersebut pada gilirannya terdampak kepada 6 hal yang utama dalam sistem informasi, yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat integritas, yang kelima keberadaan atau availability, yang keenam kepatuhan atau compliance, yang ketujuh keandalan atau reliability. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama akses kontrol sistem yang ditunjukkan, yang kedua telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, yang ketiga manajemen praktis yang dipakai, yang keempat pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, yang kelima kriptografi yang diterapkan, yang keenam arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, yang ketujuh pengoperasian yang ada, yang kedelapan business community plan (BCP) dan disaster recovery plan (DRP). Yang kesembilan kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan. Yang ke-10 tata letak fisik dari sistem yang ada. Kemudian kita bahas pengertiannya. Pengertian tentang keamanan informasi atau information security adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Pengertian yang
kedua, keamanan sistem informasi adalah subsistem dari organisasi yang mengontrol risiko khusus yang terkait dengan sistem informasi berbasis komputer. Elemen dasar sistem keamanan komputer meliputi perangkat keras, database, prosedur, dan laporan. Misalnya, data pemakaian perangkat lunak dan pelanggaran keamanan dapat dikumpulkan dalam waktu nyata, disimpan dalam database, dan digunakan untuk membuat laporan. Selanjutnya, tujuan keamanan informasi, yaitu ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Ada ketersediaan, yaitu perusahaan menyediakan data dan informasi yang tersedia untuk pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Ada integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberikan referensi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Selanjutnya, dalam sistem informasi aplikasi, siklus hidup sistem keamanan informasi. Sistem keamanan elektronik adalah sistem informasi yang berkembangnya membutuhkan aplikasi dari pendekatan siklus hidup. Sistem keamanan komputer dikembangkan dengan menerapkan metode analisis berikut. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, rancangan sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Yang keempat, operasional, evaluasi, dan kontrol sistem. Selanjutnya, fase siklus hidup. Tujuan analisis sistem. Menganalisis kerapuhan sistem dari ancaman dan penyingkapan kerugian. Yang kedua, rancangan sistem. Merancang keamanan dan rencana untuk pengendalian penyingkapan kerugian yang dikenal. Yang ketiga, implementasi sistem. Mengimplementasikan keamanan seperti dalam rancangan. Yang keempat, operasional. Evaluasi dan kontrol sistem. Mengoperasikan sistem, menaksir efektivitas dan efisiensi. Sumber Georgi H. Bodnar dan William S. Hopwood 2001. Tujuan baru fase pertama dari siklus hidup sistem keamanan adalah menghasilkan laporan analisis kerapuhan dari ancaman. Tujuan fase kedua adalah merancang sekumpulan ukuran pengendalian risiko yang komprehensif, termasuk ukuran keamanan untuk mencegah kerugian dan rencana kemungkinan mengatasi kerugian yang terjadi. Secara kolektif, keempat fase tersebut merupakan manajemen risiko sistem informasi. Manajemen risiko sistem informasi adalah proses menaksir dan mengendalikan risiko sistem komputer. Selanjutnya, menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Selanjutnya, fase siklus hidup laporan ke Dewan Direksi. Yang pertama ada analisis sistem, ringkasan penyingkapan kerugian. Yang kedua, rancangan sistem, rencana rinci untuk mengendalikan dan mengatur kerugian termasuk anggaran sistem keamanan komputer. Yang ketiga, implementasi sistem operasional, evaluasi dan kontrol sistem. Sumber George H. Bodnar dan William S. Hopwood 2001.
Sistem keamanan informasi dalam organisasi. Sistem keamanan informasi menjadi efektif bila diatur oleh kepada petugas keamanan atau Chief Security Officer (CSP). Chief Security Officer harus melaporkan langsung kepada Dewan Direktur untuk memelihara independensi. Kewajiban utama Chief Security Officer adalah memberi laporan kepada Dewan Direktur, mencakup setiap fase dari siklus hidup. Penambahan sistem keamanan komputer termasuk perincian kerugian dan pelanggaran keamanan, analisis pemenuhan. Selanjutnya menganalisa kerapuhan dan ancaman. Dua pendekatan untuk menganalisis kerapuhan dan ancaman sistem, yaitu ada pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Setiap penyikapan kerugian dihitung sebagai produk dari biaya kerugian dikali kemungkinan terjadinya. Contoh, kemungkinan sebuah kerugian dilambangkan dengan faktor risiko antara 0 dan 1. Beberapa kesulitan penerapan pendekatan kuantitatif untuk menaksir penyikapan kerugian, yaitu mengidentifikasi biaya kerugian yang relevan dan kemungkinan yang terkait. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan kegagalan pada masa depan. Hal-hal sulit karena perkembangan teknologi cepat berubah. Pendekatan kualitatif hanya mendaftarkan kerapuhan dan ancaman sistem secara subjektif, mengatur mereka dengan urutan atas kontribusi mereka kepada penyikapan kerugian total perusahaan. Pendekatan kualitatif dan kualitatif digunakan dalam praktek, dan banyak perusahaan mencampurkan kedua pendekatan tersebut. Terlepas dari pendekatan mana yang digunakan, analisis harus meliputi penyikapan kerugian bidang berikut, yaitu interupsi bisnis, yang pertama, yang kedua kerugian perangkat guna, yang ketiga kerugian data, yang keempat kerugian perangkat keras, yang kelima kerugian fasilitas, yang keenam kerugian jasa karyawan. Apabila pendekatan kuantitatif yang digunakan, biaya yang dapat diperkirakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya penggantian. Yang kedua, penyangkalan jasa. Yang ketiga, pertanggungjawaban pihak ketiga. Yang keempat, interupsi bisnis. Kerapuhan dan ancaman. Kerapuhan adalah kelemahan dalam sebuah sistem. Ancaman adalah eksploitasi potensial dari kerapuhan. Dua kategori ancaman, yaitu aktif dan pasif. Ancaman aktif meliputi penipuan sistem dan sabotase komputer. Ancaman pasif meliputi kesalahan sistem seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai topan. Kesalahan sistem merupakan kegagalan peralatan komponen seperti kegagalan disk, kekurangan daya. Ancaman kepada sistem informasi. Sebuah serangan yang berhasil atas sebuah sistem informasi membutuhkan akses perangkat keras, arsip data, dan program kritis. Ketiga kelompok berikut. Yang pertama, karyawan sistem, yang kedua pemakai, dan yang ketiga pengacau. Memiliki kemampuan berbeda dalam mengakses.
Beberapa penjelasan orang yang terkait dalam sistem informasi adalah sebagai berikut. Karyawan sistem komputer. Karyawan sistem komputer meliputi bagian pemeliharaan, programmer, operator, karyawan, administratif sistem informasi, dan crack control data. Yang kedua, bagian pemeliharaan komputer. Bagian pemeliharaan komputer memasang perangkat keras dan lunak, memperbaiki kesalahan kecil dalam perangkat lunak. Yang ketiga, programmer. Programmer sistem menulis program untuk memodifikasi dan memperluas sistem operasional jaringan. Programmer diberi tanggung jawab dengan akses universal kepada semua arsip perusahaan. Programmer aplikasi dapat membuat modifikasi yang tidak diinginkan oleh program yang ada atau menulis program baru untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Operator jaringan. Operator jaringan orang yang meramalkan dan mengawasi operasional jaringan komputer dan komunikasi. Umumnya operator ditugaskan dengan izin keamanan komputer dan komunikasi. Tingkat tinggi. Umumnya operator ditugaskan dengan izin keamanan tingkat tinggi untuk secara rahasia mengawasi semua komunikasi jaringan, termasuk pemakai individual yang memasukkan kata kunci. Yang kelima, personel administrasi informasi. Penyelia sistem mendapatkan posisi kepercayaan yang besar. Orang ini memiliki akses rahasia, keamanan arsip dan program. Yang keenam, crack control data. Crack control data bertanggung jawab memasukkan informasi manual dan otomatis data ke dalam komputer. Ia memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi data masukan. Yang ketujuh, pemakai. Pemakai terdiri dari kelompok yang heterogen dan dapat dibedakan dari lainnya karena area fungsional mereka tidak berada dalam pemrosesan data. Banyak pemakai memiliki akses ke data sensitif yang dapat memberi bocoran kepada para pesaing. Banyak kasus pemakai bisa mengendalikan masukan komputer yang penting seperti memo kredit dan kredit akun. Yang kedelapan, pengacau. Pengacau adalah orang yang mengakses peralatan dan elektronik atau arsip tanpa otorisasi yang benar. Pengacau yang menyerang sistem informasi untuk kesenangan dan tantangan disebut hacker. Jenis pengacau lain yaitu pengacau tidak ketahuan, penyadap kawan, phishing hacker, pengacau peniru, dan pencuri dengar. Yang kesembilan, pengacau yang tidak ketahuan. Pengacau yang tidak ketahuan. Pelanggan dapat masuk ke dalam area yang tidak terjaga dan membaca data sensitif pada komputer pribadi yang tidak dipelihara. Yang ke-10, penyadap kawat. Sebagian besar informasi yang diproses oleh komputer perusahaan bergerak melalui kawat dan kabel. Piggybacker. Piggybacking merupakan jenis penyadap kawat yang paling canggih. Pengacau peniru. Pengacau peniru adalah orang yang meniru orang lain untuk menipu perusahaan. Yang ke-13, pencuri dengar. Tabungan sinar katado atau katidot
Write to CRT standar yang digunakan dalam unit display video umumnya mengeluarkan gangguan elektronik magnetik EMI pada sebuah frekuensi yang mampu diambil oleh pesawat televisi biasa. Selanjutnya, ancaman aktif kepada sistem informasi. Menurut George H. Botnar dan William S. Lockwood 2001, terdapat 6 metode yang digunakan untuk melakukan penipuan sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, manipulasi masukan. Manipulasi masukan adalah metode yang digunakan orang dapat mengubah masukan tanpa pengetahuan tentang bagaimana sistem komputer beroperasi. Yang kedua, pengubahan program. Pengubahan program adalah metode yang paling digunakan untuk melakukan penipuan komputer. Hal ini dikarenakan membutuhkan keterampilan pemrograman yang hanya dimiliki oleh sejumlah kecil orang. Pengubahan arsip langsung. Banyak kasus orang-orang akan menemukan berbagai cara memotong proses normal untuk memasukkan data ke dalam program komputer. Yang keempat, pencurian data. Pencurian data yang penting, misalnya informasi kuantitatif dan kualitatif tentang kompetitor seseorang. Sejumlah besar informasi dikirimkan antar perusahaan melalui internet. Informasi ini rapuh terhadap pencurian selama dalam perjalanan. Hal ini dapat dipotong atau disadap. Disk optik atau disket flash disk juga dapat dicuri dengan penyelundupannya ke luar dari perusahaan sebuah kantong atau tas. Bara yang tebal dapat diselundupkan keluar dalam tempat sepi. Yang kelima, sabotase. Perusahaan sebuah komputer atau perangkat lunak dapat menyebabkan kebangkrutan sebuah perusahaan. Beberapa kasus seorang penipu dapat menggunakan sabotase untuk mengecoh dan menutupi penipuannya. Contoh, seseorang dapat mengubah database akuntansi, kemudian menutupinya dengan mensabotase disk komputer atau media lainnya. Banyak cara menyebabkan komputer mengalami kerusakan serius. Magnet dapat digunakan untuk menghapus pita magnetik dan disk magnetik dengan meletakkan magnet di dekat media tersebut. Sinar radar dapat memiliki efek serupa bila diarahkan pada sebuah bangunan yang mengandung media magnetik. Yang keenam, penyalahgunaan atau pencurian sumber informasi. Salah satu jenis penyalahgunaan sumber informasi dapat terjadi saat karyawan menggunakan sumber komputer perusahaan untuk bisnis mereka sendiri. Selanjutnya, sistem keamanan sistem informasi akuntansi. Mengendalikan keamanan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan ukuran keamanan dan rencana kemungkinan. Ukuran keamanan berfokus pada pencegahan dan mengidenteksi ancaman. Rencana kemungkinan berfokus pada memperbaiki efek ancaman. Tidak ada sistem keamanan yang berarti tanpa didukung oleh kejujuran dan kesadaran akan keamanan. Sistem keamanan komputer harus menjadi bagian dari struktur pengendalian internal ke seluruh perusahaan. Hal ini berarti bahwa elemen dasar dari pengendalian internal antara lain pengawasan yang memadai, rotasi pekerjaan, pemeriksaan validasi adalah penting untuk sistem keamanan komputer.
Keamanan sistem komputer merupakan aplikasi khusus dari dari prinsip pengendalian internal yang telah dibuat masalah tertentu dalam sistem informasi. Pengendalian untuk ancaman aktif. Cara utama mencegah ancaman aktif yang terkait dengan penipuan dan sabotase adalah dengan mengimplementasikan urutan lapisan dari pengendalian akses. Yang kedua, pengendalian ancaman pasif. Selanjutnya, keamanan internet. Internet membuat sebuah jendela elektronik ke dunia luar yang menghilangkan sumber informasi perusahaan secara fisik, sehingga tidak mungkin sepenuhnya mengimplementasikan lapisan pemisahan fisik dari pendekatan akses keamanan yang berlapis. Contoh, perusahaan dapat meletakkan sebuah komputer di balik pintu terkunci, namun komputer tidak benar terisolasi bila berhubung dengan internet. Menurut Georgi H. Bortner dan William S. Hotwood 2001, kerapuhan terhubung internet dapat muncul dari kelemahan dalam 5 bidang, yaitu sistem operasional atau konfigurasinya, yang kedua server web dan konfigurasinya, yang ketiga jaringan pribadi dan konfigurasinya, yang keempat beragam program server, yang kelima prosedur keamanan umum. Dalam sistem informasi manajemen, yang pertama kita bahas manajemen keamanan informasi, Information Security Management. Merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Selanjutnya tahapannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasikan resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang keempat, menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Strategi dan ISM. Selanjutnya ya. Yang pertama ada manajemen risiko atau risk management. Dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibanding dengan risiko yang dihadapkan. Yang kedua, tolak ukur adalah tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Selanjutnya, keamanan sistem informasi atau Information Security Threats merupakan orang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membayangkan sumber daya informasi perusahaan. Yang pertama ada ancaman internal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Yang kedua, ancaman eksternal, misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan kita, atau disebut juga pesaing usaha. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman. Malicious software atau malware terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Berikut
peranti lunak yang berbahaya, malicious software atau malware. Yang pertama, virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program pada boot sektor. Yang kedua, ROM adalah program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi juga menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga, Trojan Horse, program yang tidak dapat mereplikasikan atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun bersebaran sebagai penemat. Yang keempat, adware, program yang memunculkan pesan-pesan mengganggu. Yang kelima, spyware, program yang mengumpulkan data dari mesin komputer. Selanjutnya, risiko keamanan informasi security risk diidentifikasikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi atau ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terautorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu intrusion, ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer yang dirusak dan dibuang sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. Yang kedua, interception, merupakan ancaman terhadap secret, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Yang ketiga, modification, merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak berhak tidak hanya berhasil mendapatkan akses, melainkan juga dapat melakukan pengubahan terhadap informasi. Yang keempat, fabrication, adanya orang yang tidak berwenang meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam sistem. Selanjutnya, manajemen risiko atau manajemen risiko merupakan satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau mengurangi risiko atau mengurangi dampaknya. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, dampak yang parah atau severe impact, yang membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Dampak signifikan atau significant impact, yang menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut dapat selamat. Dampak minor atau minor impact, yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan terjadi dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya, serangan-serangan dalam keamanan informasi. Yang pertama ada serangan untuk mendapatkan akses, yang kedua serangan untuk melakukan modifikasi, yang ketiga serangan untuk menghambat penyediaan layanan. Selanjutnya, kebijakan keamanan yang terpisah. Ada yang pertama keamanan sistem informasi, yang kedua pengendalian akses sistem, yang ketiga keamanan personel, yang keempat keamanan lingkungan fisik, yang kelima keamanan komunikasi data, yang keenam klasifikasi informasi, yang ketujuh perancangan kelangsungan usaha, yang kedelapan akuntabilitas manajemen. Selanjutnya, kebijakan terpisah ini diberitahukan kepada karyawan, biasanya dalam bentuk tulisan dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah kebijakan ini ditetapkan, pengendalian dapat diimplementasikan. Yang pertama, pengendalian atau kontrol, yang kedua pengendalian teknis, yang ketiga sistem deteksi gangguan, yang keempat firewall, yang kelima pengendalian kriptografis, yang keenam pengendalian fisik, yang ketujuh pengendalian formal, yang kedelapan pengendalian informal. Kemudian pentingnya keamanan sistem. Sistem informasi diperlukan karena yang pertama, teknologi komunikasi modern membawa beragam dinamika dari
dunia nyata, di dunia virtual. Contohnya adalah dalam bentuk transaksi elektronik seperti e-banking dan pembawa aspek positif maupun negatif, misalnya pencurian, pemalsuan, dan penggelapan menggunakan internet. Yang ketiga, kurangnya keterampilan pengamanan yang dimiliki oleh pemakai, contoh pemakai kurang menguasai komputer. Yang ketiga, untuk menjaga objek kepemilikan dari informasi memiliki nilai ekonomis, contohnya dokumen rancangan produk baru, kartu kredit, dan laporan keuangan perusahaan. Berikutnya, dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintah dan internasional telah menentukan standar-standar ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Beberapa pihak penentu standar menggunakan istilah baseline atau dasar dan bukannya benchmark total ukur. Organisasi tidak diwajibkan mengikuti standar ini. Namun, standar ini ditunjukkan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanan. Berikutnya, manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis atau business community management (BCM) adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Sub-rencana yang umum mencakup rencana darurat (emergency plan) terdiri dari cara-cara akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi, CO, contoh alarm bencana, prosedur evakuasi. Yang kedua, rencana cadangan, menyediakan fasilitas komputer cadangan yang bisa dipergunakan apabila fasilitas komputer yang bisa hancur atau rusak hingga tidak bisa digunakan. Yang ketiga, rencana catatan penting, vital record plan, merupakan dokumen kertas, mikrofon, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan. Kesimpulan, keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus dan masalah lain, dan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Sekian penjelasan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.